Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Nurul Huda, Prodi PBSI Kampus C semester 1 ingin menjelaskan tentang membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Manfaat membaca kritis. Manfaat dari membaca kritis ini adalah: pertama, untuk menggali lebih mendalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan. Maka dia sudah mengarah yang paham. Kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para siswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Nah, kelebihan dan kekurangan membaca kritis. Kelebihan membaca kritis yang pertama, bisa menambah wawasan dan informasi yang dibaca. Yang kedua, mampu menganalisis setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada. Dan yang ketiga, bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini atau bahkan informasi yang salah. Keempat, menilai tulisan agar lebih baik. Kekurangan membaca kritis. Seseorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi, kebenaran, fakta, atau opini pendapat penulis. Dan ini butuh latihan serta wawasan luas. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai pengertian membaca kritis, kegiatan, bahan, dan teknik membaca kritis, serta kelebihan dan kekurangan membaca kritis. Semoga bisa menjadi bahan referensi belajar teman-teman. Baiklah, saya Hendriawan ingin memberikan contoh tentang membaca kritis. Contoh membaca kritis. Waspada, perhiasan beracun, cantik itu menyakitkan. Romeo itu bisa saja terjadi bila pengagum perhiasan itu tak teliti saat membelinya. Niat hati ingin cantik, malah penyakit yang melirik. Hal ini disebabkan adanya bahan-bahan beracun yang menempel di perhiasan, utamanya yang harganya murah. The Ecology Center California AS menyelenggarakan penelitian dengan membeli sejumlah perhiasan dari beberapa tempat di AS. Setelah seorang peneliti, Jeffrey Weidenhammer, ahli kimia dari Iceland University, menemukan dari 99 perhiasan tadi, 25% diantaranya mengandung bahan berbahaya di atas batas yang ditentukan oleh Komisi Perlindungan Konsumen. Bahan berbahaya tadi antara lain timbal, kadmium, kromium, merkuri, dan arsenik. Bahan berbahaya tadi terendus melalui pemindaian sinar X. Penelitian ini juga menemukan adanya kandungan logam yang mudah meleleh pada perhiasan. Efek langsung yang bisa ditimbulkan adalah gatal dan iritasi pada kulit. Yang pertama, ide pokok. Niat mempercantik diri dengan perhiasan ternyata bisa berdampak menyakitkan karena tidak semua perhiasan itu aman untuk digunakan karena mengandung bahan-bahan beracun melewati batas yang ditentukan Komisi Perlindungan Konsumen. Kedua, implikasi ide pada kesimpulan baru. Penggunaan perhiasan untuk mempercantik diri ataupun untuk kepentingan yang lain sekarang harus teliti. Perhiasan terutama yang harganya murah belum tentu aman untuk digunakan karena sebagian perhiasan mengandung bahan berbahaya. 3. Penelitian saya setuju dengan cantik itu menyakitkan untuk para pengagum perhiasan jika tak teliti saat membelinya, sebab efek langsung seperti gatal dan iritasi pada kulit yang merasakan pasti si pemakai perhiasan yang mengandung bahan beracun yang jika dibiarkan dapat berakibat berbahaya untuk si pengguna. Sebab dari penggunaan perhiasan yang tak teliti saat membelinya malah bisa menyebabkan bukan cantik tapi penyakit. Sebab dari pemakaian perhiasan yang beracun, terutama penggunaan untuk anak-anak, akibatnya sangat berisiko untuk kesehatan.
Kelima, organisasi dasar tulisan. Pembukaan berisi tentang mengantar bahwa perhiasan itu biasa menimbulkan penyakit. Isi berisi tentang alasan-alasan mengapa perhiasan ini dapat menimbulkan penyakit bagi si penggunanya. Penutup berisi tentang siapa yang paling rentan menggunakan perhiasan beracun ini dan efek langsung yang bisa ditimbulkan. Dampak dan pemakaian perhiasan yang mengandung bahan-bahan beracun bukan cantik tapi penyakit, terutama penyakit kulit. Kesimpulan, sebelum membeli perhiasan, hendaknya kalian teliti dalam mengambil keputusan dalam membeli perhiasan tersebut. Sekian contoh dari membaca kritis. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.